Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya alihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخي خصوصا سيدنا رسول الله وعلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, teruskan. Dan ini segmen terakhir ya dari surah Yasin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'azama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baik, kita coba baca terjemahan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin. Awalam yaro, apakah manusia tidak sadar? Awalam yaral insan, apakah manusia tidak sadar? Anna khalaqnahu min nutfah, bahwa kami ciptakan dia itu dari nutfah, dari mani. Fa-idza huwa khashimun mubin, tiba-tiba muncul sebagai pembangkang yang gigih. Fa-idza huwa khashimun mubin. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat menukik. Apakah manusia nggak sadar bahwa dia itu diciptakan dari nutfah, dari sperma yang jenisnya itu menjijikkan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khashimun mubin. Kok tiba-tiba fa idza huwa khashimun mubin, kok tiba-tiba dia menjadi khashim, musuh, mubin yang nyata.
musuh bagi Allah yang nyata. Nah, kira-kira begitu. Jadi, apakah tidak sadar dulu diciptakan dari begitu kok tiba-tiba menjadi pembangkang? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Manusia banyak membuat perumpamaan bagi kami Allah ya. Tetapi dia lupa asal kejadian dirinya. Dia mengandai-andai dengan akal pertama, akal kedua, mengandai-andai bahwa nggak mungkin sesuatu yang tidak ada itu berasal dari tidak ada. Sesuatu yang ada berasal dari tidak ada. Macam-macam. Berarti harus berevolusi. Bangdoro balana masalan wanasiakan. Dia lupa asal kejadian. Ini berbagai teori-teori yang meniadakan Tuhan itu. Teori-teori ateisme itu. Itu dia lupa asal kejadian. Bangdoro balana masalan wanasiakan. Dia membuat perumpamaan, membuat logika-logika, membuat kias-kias. Masalah itu kan bisa kita maknai berbagai macam. Logika itu kan sebenarnya banyak yang mengambil kias. Kalau begini, dikiaskan. Oh, kera itu, manusia purba itu tubuhnya begini, begini, begini. Oh, berarti manusia itu begini. Nah, itu kan masalah sebenarnya. Wadoro balana masalah. Wanasya khalqah. Tapi pada saat yang sama dia lupa kan asal kejadian. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sampai-sampai dia bertanyakan manusia tadi, siapa yang bisa membangkitkan tulang-tulang tadi yang telah hancur lumah? Ini pertanyaan karena dia tidak sadar akan asal kejadian. Jadi ayat terakhir ini menggiring kita untuk paham tentang asal mula kejadian kita. Dan meyakini betul bahwa hari kebangkitan itu bagi Allah sangat mudah. Yang ini sejak zaman dahulu sudah juga dipertanyakan. Nabi Ibrahim pun juga sempat bertanyakan itu, tetapi ketika ditanya, "Qul awalam tu'min?" Apa kamu nggak beriman, Ibrahim? Dia jawab, "Bala, walakin liyatma'inna qalbi." Aku beriman, tapi hanya untuk meyakinkan hati. Sudah kalau begitu, apa namanya, ambil burung-burung itu ya. Cuma fasurhunna, hancurkan burung-burung tadi, dan diletakkan di berbagai tempat tadi. Cuma da'uhunna ya'tinaka saya. Kemudian panggillah burung-burung yang sudah dihancur lumatkan tadi, niscaya dia akan kembali kepadamu dengan serta merta. Ya'tinaka juga di surah Al-Baqarah berapa itu ya, yang ada orang yang tidak percaya dengan adanya ini. Kemudian itu kalau udah ingat ayat jadi blank ya. Wah, sambungannya itu qala kam labista labistu yauman au ba'dha ya. Dia fa'ama tahu mi'ata amin summa ba'as. Dia dimatikan selama 100 tahun. Dan dia nggak percaya. Pemarau ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urushiha. Nah, ini seterusnya itu. Dia mempertanyakan bagaimana yang sudah terkubur itu bisa bangkit. Nah, kemudian dia di Fa'ama tahu mi'ata dia dimatikan selama 100 tahun. Kemudian ditanya, "Kam labista?" Labistu yauman au ba'dha yaum. Dia merasa tidurnya itu hanya sehari atau setengah hari saja. Kemudian disuruh melihat kepada makanan dan minuman. Unzurila ta'ami kemasyrabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum basi. Itu untuk menguatkan rasa dia bahwa dia tidurnya itu hanya setengah hari betul. Itu buktinya makanku saja belum basi. Itu perasaan dia itu dia didukung oleh fakta bahwa makanan saja itu belum basi. Berarti benar saya tidurnya hanya setengah hari atau satu hari saja.
Tapi lihatlah pada keledai. Alhamdulillah himar, ya, pada keledai ya. Itu sudah hancur, sudah hilang, sudah tinggal tulang belulang. Jadi kamu 100 tahun tidurnya, nah ini keledai kamu sudah menjadi tulang belulang. Nah, ini. Jadi ada dua fakta yang ini bingung bagi dia kan. Satu sisi ada fakta makanan yang menguatkan bahwa dia tidurnya hanya 1 hari 1,5 hari. Tapi di sisi lain ada fakta keledai yang sudah hancur menjadi tulang belulang. Dan itu menunjukkan bahwa tidurnya itu mi'ata amin. 100 tahun. Nah, kemudian jadi tunjukkan bagaimana Allah membangkitkan tadi keledai yang sudah hancur tulang belulang tadi dibungkus kembali dengan dagingnya yang tadi menjadi hidup. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan itu banyak dalil, banyak dalil. Maka di sini Allah balana masalah manusia khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang-tulang tadi, menghidupkan tulang-tulang padahal sudah hancur lumer. Nah, maka oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad, yang bisa menghidupkan adalah yang dulu membuat pertama kali. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yuhyiha, yang bisa menghidupkan itu adalah alladzi ansha'aha awwala marrah, yang dulu menciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah itu terhadap semua ciptaannya maha tahu. Kemudian ditegaskan, dia juga Allah alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Dia yang juga menjadikan dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang hijau itu menjadi api. Kayu yang dulunya hijau kering menjadi api. Itu kita diminta untuk melihat proses itu. Adanya kayu bakar pun itu diungkap dalam Quran. Itu sebagai fenomena yang oleh Allah itu kita hendaknya itu merenung. Bagaimana kayu yang dulunya basah, hijau, itu bisa kemudian menjadi api. Ya. Qul alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nar. Fa idza antum minhu tuqidun. Tiba-tiba kamu berhasil menyalakan api dari pohon yang hijau, itu bisa dibuat kayu bakar. Terus, bagaimana teknologi dulu pertama kali menemukan api dan percikan-percikan batu digesek-gesekkan keluar percikan api dan seterusnya. Kemudian 81-nya itu awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahu. Tidakkah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa pula untuk menciptakan kembali jasad-jasad yang sudah hancur itu? Jawaban bagi orang-orang yang meragukan kebangkitan yaumul qiyamah. Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu saja berkuasa. Dia yang maha pencipta lagi maha tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh bila ia menghendaki terjadinya sesuatu, cukuplah ia perintahkan jadilah. Maka yang terjadi. Allah menciptakan sesuatu, segala sesuatu itu memang di dunia ini. Kalau kita renungkan, kehendak Allah itu ada yang berproses dalam sunatullah, dalam hukum yang bisa dipahami oleh manusia. Tapi ada kehendak Allah itu yang dia berkuasa untuk melawan sunatullahnya sendiri. Dan itu ya kuasa Allah. Api itu sunatullahnya panas. Tetapi bagi Allah, sunatullah api yang panas tadi itu bisa dijadikan dingin. Itu kehendak Allah. Jadilah dinginlah. Ya naru kuni bardan. Baik api, jadilah dingin. Jadi
Ya Allah nggak bisa diatur dengan sunatullahnya, kan gitu. Jangan kita bilang Allah nggak konsisten, nggak bilang begitu, nggak bisa. Ya itu kehendak Allah, itu ketentuan Allah yang tidak bisa diatur-atur dengan logika kita. Harusnya api kan panas, kok api bisa dingin? Nah, gitu. Jadi nggak bisa begitu. Jadi memang ada yang oleh Allah ini ditentukan di dunia ini mengikuti sunatullah yang hukum-hukum berjalan kebiasaan. Tapi Allah juga berkehendak, berkuasa sekali untuk bisa membuat sesuatu yang di luar yang kebiasaan. Bagaimana mungkin laut, samudra itu bisa terbelah? Sebabnya bukan pukulan tongkatnya itu, tetapi karena Allah yang membelah. Itu hanya dohiriahnya saja. Dohiriahnya Nabi Musa pukul tongkat. Tapi kan bukan tongkatnya itu. Kita sekarang memukulkan tongkat, misalnya dengan tongkat yang sama, tongkatnya Nabi Musa. Dengan tongkat yang sama. Kita pukulkan ke laut berkali-kali pun tidak akan terjadi apa-apa. Jadi bukan karena tongkatnya itu. Ya kehendaknya Allah itunya. Jadi kadang wasilah yang Allah tunjukkan kepada kita itu bukan sebabnya. Kalau kita melakukan sesuatu, kemudian Allah memberikan yang banyak, itu bukan sebab kita melakukan sesuatu itu. Allah memberikan kepada kita. Itu sekedar wasilah saja yang bisa kita lihat bahwa perantara perbuatan kita begitu, Allah memberikan rahmat. Tapi bukan karena perbuatan kita itu kemudian Allah memberikan rahmat. Ya Allah berkehendak memberikan rahmatnya itu saja. Wes pokoknya kita memahami hukum-hukum begitu itu tidak perlu mengatur logika kita itu seakan-akan semua ketentuan Allah tunduk dengan logika yang bisa kita paham. Maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Menjadi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kata penutup yang dahsyat. Maha suci Allah, zat yang di tangannya itu segala kekuasaan. Biyadihi malakutu kulli syai'. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya yang dalam kekuasaan genggaman itu akan kembali kepada Allah. Ya, ini kesan-kesan makna yang bisa kita tangkap dari terjemahan itu. Nanti kita baca dari penjelasan Prof. ini yang tentu lebih mendalam dibandingkan kesan yang kita baca. Karena sudah jam sekian, mungkin sementara kita cukup ini. Nanti penjelasan dari Prof. ini insya Allah kita baca esok hari. Kita hari ini mencoba menangkap kesan-kesan makna dari ayat 77 sampai 83. 6 ayat terakhir ini coba kita tangkap kesan makna. Baik, saya kira itu saudara sekalian. Mudah-mudahan yang kita pahami, kita renungi ini ada faedah. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.